Halo sahabat Ruang Belajar, kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Apakah kita pernah mendengar tentang akuntan, atau mungkin kita sudah pernah menerapkannya? Mari kita belajar bersama ya. Teman-teman sahabat Ruang Belajar, pernah dengar kata akuntansi? Mungkin di benak kalian langsung terbayang angka-angka, kalkulator, atau tumpukan bon. Eits, akuntansi itu lebih dari sekadar catat-mencatat loh. Sederhananya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan menginterpretasikan transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Bayangkan sebuah toko. Setiap hari ada pembelian barang, penjualan, bayar gaji karyawan, bayar listrik. Kalau semua itu tidak dicatat dan dilaporkan, bagaimana si pemilik toko tahu untung atau rugi? Bagaimana dia tahu persediaan barangnya masih ada berapa? Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi fondasi utama dari akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi yang dapat dirumuskan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, mari kita lihat satu persatu elemen dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset yang mencakup harta lancar seperti uang tunai dan harta tetap seperti perlengkapan, peralatan, gedung atau tanah. Liabilitas adalah semua kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain. Contoh, utang bank, utang usaha. Ekuitas adalah modal atau hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ini adalah uang yang disetor pemilik untuk memulai atau menjalankan bisnis. Setelah paham persamaan dasar akuntansi, sekarang kita akan kenalan dengan wadah pencatatan transaksi, yaitu akun. Dan yang paling penting, aturan mainnya, debit dan kredit. Akun itu adalah tempat mencatat perubahan transaksi keuangan. Ada 5 jenis akun utama. Kita mulai dari saldo debit. Yang pertama adalah harta yang mencakup perlengkapan, uang tunai, gedung dan peralatan. Kemudian beban, expense, seperti biaya operasional untuk membayar gaji pekerja, membayar tagihan listrik, dan membayar tagihan telepon. Lalu kita beralih pada saldo kredit, kita mulai dari hutang yang mencakup hutang usaha, hutang bank dan hutang hipotek. Kemudian modal pemilik atau modal bersama dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang mencakup pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, setelah kita tahu persamaan dasar akuntansi dan aturan debit kredit, sekarang saatnya kita praktik mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum. Mari kita sama-sama mengerjakan contoh berikut ini. Transaksi 1, tanggal 1 April pemilik menyetor modal tunai 10 juta rupiah. Transaksi 2, tanggal 5 April membeli perlengkapan kantor tunai 500 ribu rupiah. Transaksi 3, tanggal 10 April menerima pendapatan jasa 2 juta rupiah. Mari kita mulai dengan mencatat tanggal ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, yaitu tanggal 1 April. Kemudian kita masukkan jumlah yang disetorkan oleh pemilik berupa modal dengan jumlah 10 juta rupiah yang dicatat sebagai kas dan sebagai modal atau ekuitas. Sekarang kita masuk ke transaksi kedua dengan mulai mencatat waktu transaksi, yaitu tanggal 5 April membeli perlengkapan secara tunai sehingga perlengkapan bertambah sebesar 500 ribu rupiah dan kas berkurang 500 ribu rupiah untuk membeli perlengkapan kantor tersebut. Kemudian kita akan melakukan rekapitulasi transaksi untuk perubahan dari transaksi yang terjadi, sehingga kas 10 juta rupiah berkurang 500 ribu rupiah, sehingga hasilnya 9 juta 500 ribu rupiah dan perlengkapan bertambah menjadi 500 ribu rupiah, sedangkan modal tetap berjumlah 10 juta rupiah. Lalu kita lanjutkan mencatat transaksi yang ketiga dengan mencatat waktu transaksi, yaitu tanggal 10 April menerima pendapatan sehingga menambah akun kas sebesar 2 juta rupiah dan menambah akun modal sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita melakukan rekapitulasi untuk perubahan dari transaksi yang terjadi sehingga kas bertambah 2 juta rupiah dari pendapatan menjadi 11 juta 500 ribu rupiah, perlengkapan tetap 500 ribu rupiah, dan modal bertambah 2 juta rupiah dari penerimaan pendapatan sehingga berjumlah 12 juta rupiah. Nah, bila kita sudah mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sekarang maka kita akan tutup buku dengan menjumlahkan seluruh aset dan liabilitas plus ekuitas sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi.
Sehingga hasil adalah pada bagian aset Rp11.500.000 plus Rp500.000 sama dengan Rp12 juta, dan pada bagian liabilitas plus ekuitas adalah Rp12 juta. Dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, sekarang kita akan melakukan posting transaksi tersebut ke buku jurnal umum untuk melihat hukum debit dan kredit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai dengan mencatat waktu transaksi, kemudian memposting kas sebesar Rp10 juta bertambah di sebelah debit karena saldo normalnya yang merupakan harta lancar di posisi debit. Dan modal bertambah Rp10 juta di posisi kredit karena saldo normalnya berada di posisi kredit. Kemudian kita posting transaksi kedua yang dimulai dengan waktu transaksi yaitu tanggal 3 April. Kemudian memposting akun perlengkapan bertambah di posisi debit sebesar Rp500.000 karena saldo normalnya di posisi debit. Kemudian kas berkurang sebesar Rp500.000 di posisi kredit karena membeli perlengkapan secara tunai. Selanjutnya kita posting transaksi ketiga dimulai dengan waktu transaksi tanggal 10 April, lalu memposting kas bertambah di posisi debit sebesar Rp2 juta dan pendapatan bertambah di posisi kredit Rp2 juta yang sesuai dengan saldo normal akun-akun tersebut. Setelah kita memposting seluruh transaksi, maka langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan hasil di posisi debit yaitu sebesar Rp12.500.000 dan di sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Jumlah pada posisi debit dan kredit harus sama yang menandakan bahwa pembukuan jurnal umum sudah sesuai. Nah, sahabat Ruang Belajar, demikian pembelajaran kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan mari belajar bersama Ruang Belajar. Sampai jumpa sahabat.